ada ada rumah orang, dia akad nikah. Tapi saat menikahkan anaknya, dia salah dalam menyebutkan bin atau bintinya ya Pak ya, atau marganya. Marganya, namanya lah. Namanya salah. Misalkan saya kan Ali, marga saya Al-Hinduan. Nama anak saya Fatimah. Saya nikahkan anak saya, misalkan sama dia nih. Namanya Rizik nih, contoh. Saya nikahkan. Saya ceritakannya kamu dengan anak saya, atau saya wakilkan ke siapa gitu kan, Pak tolong nikahkan anak saya, belum nikahkan, saya nikahkan kamu dengan anaknya Habib Ali, bernama Fatimah binti Ali, harusnya kan saya Al-Hinduan, binti Ali Al-Qadri misalkan, atau binti Ali Al-Idrus gitu. Jadi salah marga atau salah nama. Harusnya binti Ali, kan anak saya binti Ahmad misalkan, Fatimah binti Ahmad atau Fatimah binti Muhammad. Jadi pas akad nikah salah menyebut bin atau bintinya. Bagaimana status pernikahan tersebut? Baik, kita jawab. Sebenarnya dalam pernikahan itu tidak, ini sebenarnya tadi saya ada salah juga tuh Pak jelasin setelah saya mutolaah ya. Ternyata dalam pernikahan itu tidak wajib menyebutkan bin atau binti. Enggak wajib. Jadi misalkan yang nikah anaknya Fatimah, sebutkan Fatimah aja, selesai. Aku nikahkan kau dengan putriku yang bernama Fatimah, selesai. Nggak perlu disebutkan bin atau binti sebenarnya, sah. Hanya saja disebutkan bin atau binti untuk menghilangkan keraguan di masyarakat. Atau menghilangkan desas-desus di masyarakat. Oh, maklumlah warga kita nih, dikit-dikit diomongkan dengan, apa tak sebut bin binti ru, jangan-jangan. Mulai bahasa-bahasa jangan-jangan yang berbahaya. Jadi nyebut bin atau binti nggak masalah, nggak menyebutkan bin atau binti nggak masalah. Maka kalau salah menyebutkan nama ayahnya atau marga ayahnya karena tidak disyaratkan, maka nggak apa-apa. Yang penting di dalam pernikahan itu ada ta'yin. Ta'yin itu ditunjuk, jelas gitu loh. Jadi saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama ini, Fatimah ini, atau saya wakilkan kepada bapak. Saya nikahkan engkau dengan putri Habib Ali yang ini gitu. Jadi ditakyin, ditunjuk, jelas, itu sudah cukup. Jadi nggak disebut nama bapaknya, nggak masalah. Disebut boleh, nggak disebut nggak apa-apa. Karena tidak menjadi syarat. Contohnya begini, sholat itu kan syaratnya hanya baca Fatihah, ya Pak kan? Syaratnya hanya membaca Fatihah. Surat setelah sholat tuh syarat nggak? Rukun nggak? Enggak. Setelah walat dolin, amin, Fatihah rukun, ya. Tapi setelah Fatihah kan kita baca surat. Surat dalam sholat itu rukun nggak? Saya tanya. Nggak rukun. Dia sunnah. Artinya apa? Disebut dapat pahala, bagus. Tapi kalau nggak disebutkan, nggak apa-apa. Sholatnya sah. Karena dia bukan rukun. Andaikan disebut, salah. Misalkan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Harusnya kan lam yalid. Salah nyebut ya. Minal jinnati wan nas. Ya enggak apa-apa. Walau minal jinnati wan nas. Allahu akbar, langsung ruku. Ruku salah. Suratnya tadi ya enggak apa-apa. Yang penting Fatihahnya enggak salah. Andai kan ada kejadian salah dalam penyebutan surat. Kadang kan ada itu imam, dia lupa surat, ya udah langsung ruku. Ya enggak masalah karena surat bukan rukun. Nah, sama dalam nikah, salah menyebut bin atau binti ayahnya itu enggak masalah. Karena bukan syarat. Nah, makanya salah dalam marga itu tidak apa-apa, Pak. Berarti nikahnya sah. Salah marga tidak perlu diulang akadnya, tidak perlu. Karena bukan syarat gitu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Syirbini, yang penting anaknya itu udah ditakyin, udah ditentukan. Anaknya ini gitu. Tidak disebutkan namanya nggak apa-apa. Saya nikahkan engkau dengan putriku yang ini gitu loh. Tidak disebutkan namanya nggak apa-apa. Apa sah gitu. Nah, cuman jangan kita menyalahi aturan yang di masyarakat. Di masyarakat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada kejadian kesalahan seperti ditanyakan, ya nggak apa-apa. Karena menyebut bin atau binti ayah itu nggak menjadi syarat gitu. Nah, marga juga nggak menjadi syarat. Nah, kalau misalkan terjadi di masyarakat lupa atau salah sebut nggak apa-apa. Tapi kalau baru nikah ya kita ikuti kaidah masyarakat. Sebut aja nama ayahnya gitu. Jangan sampai ada kesalahan gitu. Imam Syirbini menyebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Misalkan ada anak yang memiliki karakteristik khusus, sifat khusus.
dia misalkan anaknya yang paling mancung, dia anaknya 4. Yang 3 pesek semua, 1 mancung misalkan. Atau paling tinggi, yang 3 pendek, dia yang tinggi. Atau paling putih, yang 3 hitam, dia seorang yang putih. Maka pas menikahkan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang paling tinggi. Nggak sebut nama, nggak sebut binti. Yang paling putih. Yang paling mancung misalkan. Anaknya pesek semua, dia seorang mancung. Orang udah paham. Ini namanya ta'yin, sudah ditentukan, sah. Misalkan kalau ada kasus seperti itu, aku nikahkan engkau dengan putriku yang paling hitam legam. Anak dia 5, 4 putih, 1 orang hitam legam, misalkan, ya kan? Orang udah paham, oh yang nikah kan yang paling bungsu, karena bungsu paling hitam. Sah. Ya. Nggak perlu dong, kok nggak disebutkan namanya, nggak disebutkan ayahnya, nggak apa-apa, karena dalam pernikahan tidak menyebutkan nama bin atau binti tidak menjadi masalah. Nah, cara ini efektif ketika untuk menyelamatkan status anak zina. Anak zina, maksudnya anak zina itu anak dari hasil luar nikah. Bukan anaknya berzina, enggak. Anaknya enggak dosa. Anaknya enggak ada apa-apa. Ya kan? Orang tuanya pun udah taubat sudah. Nah, anak zina ini harus kita tutup aibnya. Jangan dibuka. Ini ada anak zina sekampung tahu dosa orang tuanya. Kampung kau, dari jalan Tebu sampai jalan Durian. Tahu ini anak zina. Salah, enggak boleh. Anak zina itu harus tutup aibnya. Jangan sampai ada yang tahu. Nah nanti saat menikahnya bagaimana? Yang menikahkan nanti hakim. Bukan bapaknya, karena dia nggak ada binti kan. Nah bagaimana statusnya nanti? Ya sudah. Hakim menikahkan, kan nggak wajib menyebutkan binti. Pura-pura, ini kan ibaratkan kan bapak, padahal bukan bapak kandung ya kan. Pura-pura kayak mentaukilkan, kayak mewakilkan kepada hakim. Padahal memang hakim walinya. Anak yang di luar nikah, yang wali nikahnya hakim gitu. Nah pura-pura nanti yang menikahkan kau hakim, bapak wakilkan, pura-pura bahlul gitu kan. Padahal paham gitu. Karena memang hakim gitu. Nanti hakim nikahkan nggak perlu nyebut binti, nggak perlu. Jangan namanya Aisyah gitu. Aisyah aja nggak perlu binti. Loh kok nggak disebut binti? Hakimnya ngerti agama kan nggak wajib nyebut binti. Karena memang secara status anak ini nggak ada bapaknya gitu. Jadi nggak usah ribet untuk menikahkan anak di luar nikah. Hakim menikahkan nggak perlu disebut bapaknya dan sah gitu. Ini bisa dipakai untuk menikahkan hasil anak yang di luar nikah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan lain?